Oke, anjing langsung switch off. Oke, Za. Za, thank you loh, Za. Sama-sama nih Nat nih. Thank you nih. Za. Gokil. Lu tuh jadi kayak maskot Jaksel ya? Jadi kayak maskot Jaksel sih, gitu ya kan. Di briefing misalnya di acara-acara TV kayak, Mas, ntar masuk perkenalan pakai bahasa Jaksel ya. Gue kayak, gimana caranya gitu. Oh, lu tuh udah sampai TV, Za? Dikit, okay. beberapa ada. Aneh nggak briefing TV? Aneh nggak? Ini semua orang TV soalnya dulu sempat kerja di TV. Ya? TV. Dulunya. Gue berusaha improv karena gue ngerasanya ini lucunya di TikTok nih gitu. Di sketsa TV tuh kayaknya kurang akan kemakan. Itu yang lo rasain. Itu yang gue rasain. Makanya kalau ada yang gue kenal, kayak waktu itu gue di The Sultan, gue ngobrol dulu gitu sama Rigen kayak, Bang, ini Jaksel-Jakselan biasanya di tempat-tempat kayak gini biasanya kuring Bang, biasanya Bang, kita freestyle aja, udah aman. Oke. Gitu. Lu mensiasati gimana tuh kalau begitu di TV, lu beradaptasi gitu. Memainkan juga. Gua kebayang lagi. Yang lebih gua gak kebayang adalah lu tuh dulu anak band. Anak band sampai sekarang masih ngeband. Lu masih ngeband? Masih ngeband sampai sekarang. Piston, drummer, punk metal lah, motorhead gitu. Anjing. Ini mungkin orang banyak nggak tahu ya. Karena orang tiba-tiba tahu kan lo Icon Jaksel, komedian, konten TikTok gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya passion lo apa? Ngeband, no? Iya, ngeband dan komedi juga sekarang gitu. Okay. Kalau nggak bikin orang ketawa, bikin orang mosing gitu aja. Anjing. Antara dua itu pokoknya. Antara dua ya. Kalau lu nggak ketawa lu mosing. Iya, kalau lu nggak ketawa lu mosing. Oke, tapi kan jarang banget ya dari punk nih ya. Tak tiba-tiba lu ke komedi gitu ya. Iya, nggak tahu ya, tapi teman-teman band gua terus dulu kayak band-band Lawless gitu juga kocak-kocak sebenarnya orangnya gitu. Di tongkrongan tuh lucu-lucu gitu. Tapi kan nggak berani ada yang stand up kayak lu dong. Iya, nggak ada yang berminat juga mungkin. Nggak tahu, gue waktu itu ngerasa pengen coba aja kayak stand up komedi kayaknya seru nih gitu. Gara-gara apa? Lu nonton apa? Nonton komedian luar, komedian sini gitu-gitu. Terus gue tertarik aja untuk nyoba gitu. Oke, lu coba. Gue datang ke open mic komunitas gitu-gitu. Bang mau naik Bang? Pertama belum saya nonton doang gitu. Lama-lama kayak, Bang mau naik Bang, boleh dah gitu. Oh gitu? Iya. Akhirnya lu naik? Akhirnya gue naik. Lu masih inget gak pertama kali lu naik nih, gitu ya? Lu masih inget materi lu gak? Masih, tapi itu gak jelas banget itu kayak apa aja pinter gue. Apa aja. Nih ya, gue jadi penonton nih ya. Lu penonton? Gue penonton ya. Ya kan pertama gue gini kayak, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya kan, nama gue Oza, ini pertama kali gue open mic ya. Jadi seenggaknya kalau misalkan gak lucu semoga bisa bermanfaat, gue bilang semoga bisa bermanfaat lah gitu. Nggak ada reaksi tuh, diem aja orang. Dokem tuh? Dokem. Oke. Lu sikat terus nih? Gue sikat terus, gue bilang gini. Ini materi pertama lu ya? Materi pertama gue. Gue bilang gini kan, di Jakarta nih MRT baru jadi nih, gue bilang gitu kan. Nah, gue mau berbagi tips kalau lu naik MRT itu apaan aja, gue bilang gitu kan. Pertama kalau lu di stasiun Cipete, gue bilang, lu jangan nunggu kereta di depan, lu tunggu di bagian belakang gitu. Karena di situ itu enak tuh, di bawah orang masak seafood tuh bawahnya sampai atas gitu. Dokem. Apaan nih orang? Apaan nih orang gitu. Terus gue bilang, dan kalau lu naik dari arah Blok A ke Blok M, pas pengen nyampe tuh lu jangan nengok kiri, lu nengok kanan. Karena lu bisa lihat orang yang lagi check-in di Hotel Neo Tendea di Neo Blok M. Gitu. Makin segmented loh. Dokem sedokem-dokemnya itu. Parah dokemnya. Masih gitu. dokem nih ya. Dokem, nah kayaknya udah itu gue kayaknya gemeteran, terus gue terima kasih sekian sama gue gitu. Kalau nggak salah gue cuman 2 menit itu open mic pertama gue. Itu pertama kali. Gue pikir MRT relate semua, gue kira gitu kan. Ternyata tidak ada yang tahu. Kentot. Tapi itu segmented sih, Zah. Iya, makanya salah gue. Itu segmented sih. Oke. Tapi lu tidak menyerah di situ dong? Tidak, gue penasaran. Terus gue liatin yang lain gitu. Ternyata kayak gue mikir, kayak gue harus perkenalan dulu deh, gue ini siapa gitu, ya kan. Akhirnya minggu depannya gue coba lagi gitu ya kan, gue coba terus. Lama itu gue bulan keberapa lah baru dapet ketawa pertama lah. Oke. Panjang. Sampai akhirnya lu mikir, ini yang mau gue bring up Jaksel ah. Itu udah jauh, itu udah gue di tahun menuju tahun ketiga lah, sekarang doang.
Dan gue di stand up nggak terlalu banyak ngebahas Jaksel kayak gue di TikTok sebetulnya. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Lu switch off tuh? Iya, gue switch off. Gue stand up yang ngomongin tentang ya diri gue aja, gitu-gitu, pengalaman gue, gitu-gitu. Terus lu kan berarti kan kalau gue tahu lu kan dari podcast Kesel Aja. Podcast Kesel Aja. Emang anjing itu emang bangsa tuh kok. Terus tiba-tiba lu viral di TikTok. Iya. Lu nyangka nggak sih? Enggak sih kalau TikTok mah. Kayaknya semua orang yang viral di TikTok tuh nggak ada yang nyangka deh. Nggak ada yang nyangka ya? Dan kita juga nggak ngerti mana yang TikTok tentukan untuk viral gitu. Kadang aneh-aneh, waktu itu ada kayak cewek bersin nih, jadi cewek kerudungan gitu. Dia duduk terus hacim gitu. 12 juta yang nonton kan, mas gua. Cuman hacim doang, itu video kayak 6 detik gitu. Anjing absurd. Itu 12 juta, gua kayak gila, kita bikin konten mikir, nulis dulu gitu. Dia cuma hacim doang. Nonton segitu. Oke, tapi lu kenapa sih lu kayaknya lu proud to be Jaksel Gang gitu loh. Kenapa? Apa yang membedakan Jaksel, Jaktim, Jakbar? Kenapa menurut lu Jaksel nih patokan ya? Iya, karena menurut gua Jaksel belum ada yang menstereotipkan pada waktu itu. Sedangkan daerah lain tuh pasti kita udah tahu gitu. Ketika gue sebut Depok, lu kebayang ada kasus babi ngepet di situ, segala macem kan. Ketika gue sebut Bekasi itu kayak, oh iya jauh apa planet panas segala macem kan. Nah, Jaksel tuh kayak semua orang sebenarnya tahu gitu mana yang anak Jaksel, tapi belum ada yang kayak memainkan itu. Oh, gitu, lu mainin kan. di situ. Gue main di situ. Kemakan. Dan di TikTok dulu misalkan ada yang tersinggung sama konten gue gitu, pasti tuh bahasa-bahasa itu yang keluar kayak podcastnya toxic gitu, kayak gaslighting nih gitu-gitu. Jadi gue kayak, oh ini bahasa-bahasa baru nih, bahasa zaman sekarang nih kayak gini. Nah itu gue. Emang ada yang gituin lu di TikTok? Banyak. Kenapa dia nggak suka? Kan itu the truth. Itu the truth. Itu kan the truth dong. Ada yang bilang kayak, bang tolong lalu jangan mengolok-olok Jaksel gitu, kayak Jaksel tuh nggak gitu-gitu banget bang, ada yang gitu-gitu. Terus kayak, bang mental orang beda-beda, lu nggak boleh stereotyping gitu. Nah bahasa-bahasa kayak gitu keluar tuh di situ. Jadi gue mainin aja gitu kan, gue bikin konten. Oh justru yang kebanyakan tersinggung di TikTok lo itu orang Jakselnya? Kayaknya sih gitu menurut gue. Sumpah lo? Kayaknya gitu. Maksudnya mungkin bukan orang yang tinggal di Jaksel, tapi orang yang ya lifestyle-nya mungkin Jaksel gitu. Emang kalau kita ngomongin lifestyle Jaksel dibanding Jaktim, Jakbar, Jakut, apa sih menurut lo yang membedakan? Apa ya? Sebenarnya tuh yang paling gue pegang teguh tuh quotes-nya. Nggak, ada filosofinya. Ada filosofinya. Nih, iya. Kenapa lo merasa Jaksel paling nyampe? Iya, nih jadi temen gue dulu rapper kan. Noise namanya Noise. Dia dari grup band grupnya Onar namanya. Nah, dia tuh 2018 kalau nggak salah punya lagu judulnya Fuck Your Jaksel Lifestyle, lagunya gitu. Di kata-katain tuh stereotypingnya, tapi di endingnya dibilang Fuck My Jaksel Lifestyle. Dia juga ngakuin. Iya. Kalau Jaksel. Nah, kalau lagi off air, dia tuh pas openingnya sambil intro dia teriak gini, Jaksel tuh bukan geografis, tapi mental bor. Anjing. Dia ngomong gitu? Nah itu yang gue pegang, kayak oh Jaksel tuh mental, lu bisa aja lu tinggal di BSD atau di Bekasi, kalau lifestyle lu Jaksel, ya lu anak Jaksel gitu. Oh itu lu pegang teguh? Itu yang gue pegang teguh. Oke, jadi maksud gue dimanapun lu tinggal? Dimanapun lu tinggal. Mental nih bos? Mental bos, mental. Enggak, emang yang membedakan mentalnya Jaksel dan yang lain apa? Apa ya, mungkin bukan, kayaknya lebih ke lifestyle kali nanti. Lebih ke lifestyle gitu. Kayak kalau sekarang itu memang mental health awareness. Kalau sekarang memang mental health awareness gitu. Lu kalau nggak aware mental health, belum Jaksel kayaknya. Belum Jaksel, sorry nih bagi anak-anak merasa Jaksel ya. Lu kalau nggak melek mental health belum Jaksel gitu. Habis itu kayak pokoknya hal-hal mental health, open minded gitu, gender equality yang gitu-gitu. Bipolar masuk ke Jaksel? Bipolar Jaksel, tapi bipolar yang self diagnose harusnya. Karena kalau lu udah ke psikiater, lu udah gua anggapnya pasien, gak gue cengin lagi. Lu nggak bisa cengin gitu? Enggak gue cengin lagi, karena lu emang sakit gitu kan. Tapi kan bipolar sekarang kayak di TikTok, di Twitter gitu, kayak kemudian dikit kayak pacarku bipolar gitu kan, atau kayak ya aku nih bipolar gitu-gitu. Gitu-gitu, itu tuh Jaksel tuh. Padahal iya. Padahal lu cuman ya udah siang lu bete, malam lu seneng, ya itu bukan bipolar aja itu gitu. Itu emang roda kehidupan. Roda kehidupan, mungkin lu siang ngantor ya bete, malam lu live music ya lu nggak bete lagi, udah itu normal gitu maksud gue. Itu mental Jaksel? Itu mental Jaksel. Oke, itu tidak terjadi di Jakarta yang lain? Nggak terlalu sih kayaknya. Menurut lu yang mental health-nya lebih AUA gelap, Jak apa? Misalnya Jaktim? Yang paling cuek gitu. Yang paling cuek? Yang paling kecot deh. Yang paling cuek mungkin
Depok dan Bekasi menurut gue. Karena Depok itu dimaki-maki dari kapan tahu kan mas gue. Kita bilang ini ada babi ngepet di situ segala macem lah, jauh, macet gitu. Tapi nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang bikin tweet di Twitter gitu. Bodo amat. Bodo amat, lu cengin daerah gue ya gue nggak sakit hati gitu. Nah Jaksel tuh Nat, gue sampai orang-orang di Twitter tuh bikin tweet pakai 2 bahasa buat ngatain gue gitu. Kayak, jadi ada bahasa Indonesia dulu, terus di paling terakhir klik ke sini untuk versi bahasa Inggrisnya. Wah. Gue bilang anjing lu pengen banget orang tahu gue nyebelin kayaknya gitu. Anjing sumpah lu ya. Bikin bilingual gitu. Anjing. Gila. Anjing, enggak, tapi lu pernah nemuin haters yang paling kayak ini anjing sih, lu nggak jelas deh. Gua ya itu salah satunya yang bikin tweet tadi gitu. Ada juga pernah nge-DM gua. Kayaknya aneh nih ya. Gua kalau DM konteks tuh masih lumayan sering lah. Ya. Nah, tapi dia ada, gua sampai nggak tahu dia tersinggung sama podcast gue yang mana gitu. Karena dia cuma tiba-tiba kayak woi gitu kan. Terus bawahnya dasar lu botak gendut tolol gitu. Anjing. Mending lu diet lu anjing, muka lu tuh tablo katanya gitu. Oh, udah main fisik. Kalau gitu lu balas nggak, Jak? Yang itu gua gua stories kalau nggak salah. Oke. Stories iya, gitu. Itu kalau orang-orang gitu kira-kira orang Jakarta mana tuh? Itu nggak tahu dia akun telur Nat, akun altar. Gua tahu tuh, gua juga suka dapat tuh ya. Suka dapat pasti. Iya, gua tahu itu emang orang nggak jelas tuh. Oke. Nggak, tapi you proud to be Jaksel gang? Gua sebenarnya. Lu kan grow up di Jaksel dong? Apa? Lu grow up di Jaksel? Gua grow up di Jaksel, Tapi sebenarnya gua nggak yang terlalu lifestyle yang kayak live music banget gitu. Sebenarnya enggak senopati juga banget ya, Pak? Enggak. Kan gua kayak ngeband ya dulu gua nongkrong di Lawless lah atau di taman gitu-gitu. Ya sesekali ya Senop Holy Wings juga gitu. Cuman tapi ngemper nggak masalah buat ngemper nggak masalah. Gitu. Tapi Jaksel sekarang juga ngemper nggak masalah Nat gitu. Kayak dulu zaman gua sekolah ya kayak cewek minum anggur merah tuh kayak ih cewek kok ya ampun cewek minum anggur merah dulu gitu. Sekarang cewek nggak minum anggur merah kayak kok lu belagu gitu sih. Emang harus banget McKellen gitu maksud gue ya kan gitu. Jadi udah ada shifting itu tuh. Nggak tahu siapa S3 marketing di PT orang tua sana ya. Tapi dia berhasil nge-switch tuh. Brand image Amer menjadi berkelas. Tapi berarti jago tuh S3-nya ya? Jago itu dan saking jagonya kayak kita nggak nyadar di mana shiftingnya gitu. Atau memang mungkin nggak ada marketing, memang ya udah natural. Iya. Natural. Tapi emang itu benar-benar terjadi ya. Terjadi, cewek kan? kalau nggak minum itu gue belagu banget sih lo gitu ya. Iya. Bahkan gue pernah ngeliat ya. Gue dengar cerita gitu kayak di kayak parkiran SCBD gitu ya kan, kayak lot something gitu kan, kayak cewek cakep baju seksi gitu, kayak baju senop gitu. Iya. Nenggak kolesom gitu dan itu kayak normal gitu kan. Ini pada bau banget tuh mulutnya. Iya. Itu kalau zaman SMA gue terjadi kayaknya terkenal tuh cewek kayaknya. Kayak ada anak sekolah sono cewek minum kolesomnya pasti gitu kan. Sekarang kalau sekarang itu hal yang lumrah. Sekarang itu hal yang lumrah. Gila. S3 marketing kolesom mantap. S3 marketing kolesom. Oke, berarti sekarang income terbesar lo adalah stand up comedian. No. Kalau gue sebut Oja itu apaan ya? Stand up? Iya. Konten kreator TikTok, anak band. Lu lebih nyaman disebut apa, Ja? Gua mungkin kayak gue sih ngerasanya masih anak band sebenarnya ya. Oke. Di hati gitu. Darah lu masih itu ya? Masih itu. Tapi kalau yang orang banyak tahu memang kayak konten kreator aja gitu. Tapi di bawah anak band gue komedian aja pengennya sebenarnya Nat. Gitu. Nggak harus stand up, pokoknya gue berkomedi lah. Entah itu mau gue pakai TikTok, mau gue pakai audio, pokoknya berkomedi aja gitu. Walaupun orang tuh memang selalu ada misalkan ngupload video stand up nih, selalu kayak wah bang lu stand up ternyata gitu. Atau kayak lah bang kenapa tiba-tiba stand up gitu. Gue bilang ya nggak tiba-tiba juga gitu. Udah lama sebenarnya. Begitu. Tapi di geng lu zaman lu ngeband nih. Iya. Which is lu masih ngeband sampai sekarang. Ada yang nganggep lu aneh nggak? Ini apaan sih anak pang sosok stand up nggak roots. Iya nggak roots. Gue mungkin nggak aneh nggak ya. Tapi gue awalnya juga ada pergelutan batin kayak. Iya dong. Ada kayak. Aduh masa drummer, masa anak metal ngelawak sih anjir iya, gitu kan. Iya. Sampai gue ngeliat Patra Gumala basisnya Speedkill. Dia stand up juga. Nah dia tuh yang bikin gue mikir kayak, oh boleh nih coba deh open mic deh gitu. Oh ini gak masalah sama ini roots gue nih. Gak masalah sama roots gue. Oh berarti walaupun rootsnya punk, komedi tetap nomor satu. Iya kan punk boleh kocak juga kan. Iya dong, masa punk masih aura-auran terus. Iya betul. Iya dong. Betul. Iya dong. Oke, anjing lu tuh tapi entah kenapa tiba-tiba warawiri membawa Jaksel banget ya. Jaksel banget gitu loh. Oke, kalau kita ngomongin Jaksel, menurut lu
Roots, apa yang berbeda antara Jaksel dan Jakarta yang lainnya? Apa perbedaannya? Perbedaannya kayaknya dari kayak gini ya, Jaksel tuh kayaknya agak ada pakemnya. Pakemnya, dan orang Jaksel tuh kayak mungkin agak ngerasa superior juga nanti kalau gue lihat-lihat kadang. Superior. Iya. Oh, berasa paling nyampe. Berasa paling nyampe. Berasa paling nyampe. Berasa paling nyampe. Iya. Karena mereka ngerasa kayak mungkin kayak pusat tren tuh di sini terbentuknya gitu. Oke. Kayak band lah, fashion gitu-gitu. Tempat mabok. Mabok. Apa yang di sini hits, yang lain ngikutin. Ya, iya gitu. Jadi superior. Superior Oke. gitu kan. Nah, makanya mungkin ketika gue sentil itu banyak yang kesinggung mungkin karena itu. Mungkin ya. Oh, gue kaget ya. Justru yang tersinggung itu gue kira anak-anak Jakarta yang lain. Enggak, mereka menikmati. Mereka senang kayaknya. Kayak, wah selama ini anak Jaksel nih ngatain daerah gue nih. Mungkin gitu kali mereka mikirnya. Oke. Lu kan juga sempet bikin konten-konten sama anak-anak Jaktim gitu kan ya? Iya, teman gue. Apa sih yang lu mau bring up antara... Ini, sorry ya, kalau Jaktim kan kayaknya Bronx, ngapak, strong gitu kan. ya. Iya. Apa sih bedanya? Itu kayaknya idenya dari teman gue sebenarnya. Teman gue yang anak Jaktim itu. Dia bilang kayak, ayo kita bikin video ceritanya anak Jaksel mau janjian sama anak Jaktim tapi yang Jaksel nih rempong gitu. Kayak aduh ada live music nggak di situ gitu-gitu konsepnya. Sedangkan yang Jaktim kayak nganggepnya gue tuh lenjes. Di situ aja konsepnya sebenarnya. Main-main di situ terus. Lu puter di situ. Stereo impersonate aja. Oke, tapi emang Jaktim sama Jaksel ya Beda kultur. ya jauh dong. Beda kultur. Gue ngomong ya jauh dong. Jauh. Menurut lu yang mendekati culture-nya Jaksel deh. Yang mendekati culture Jaksel mungkin Pik. Pik gimana pik? Ayo dong, pik dong. Pik. Kalau pik gimana kalau pik? Pik lumayan kayaknya. Pik lumayan tuh. Pik lumayan. Tapi pik kayaknya top of mind masih ke kuliner kayaknya pik kan. Oke. Mungkin yang paling Jaksel setelah Jaksel tuh justru kayak Canggu mungkin. Kejauhan dong. Oh, karena kan maksudnya minum-minum juga, live music, yoga-yogaan kan, yoga-yogaan. Oke, yoga. Mindfulness. Canggu. Berarti abis Jaksel ya Canggu. Abis Jaksel Canggu gitu, Kayak salah satu tingkat teratas anak Jaksel tuh merantau ke Canggu. Udah itu banyak. Itu banyak. Temen lu banyak gak ya? Apa? Temen lu banyak gak? Temen gua ada beberapa. Iya. Masih membawa culture Jaksel ke Canggu. Ke Dan Canggu. masuk kan? Masuk banget. Masuk lah. Lu mau techno ada. Ya kan? Iya. Lu bisa kayak malamnya live music, besoknya lu ya yoga mindful gitu. Aman di Canggu begitu. Normal gitu kan. Masih masuk. Kalau lu bawa itu ke Jaktim bubar lu sok mindful di bawah flyover Pasar Rebo kayaknya kurang mindful menurut gua gitu kan. Nggak dapat gitu. Iya. Nggak dapat. Anjing, tapi yang lu bring up tuh menurut gua the best banget. Maksudnya, lucu banget sih menurut gue ya. Jaksel tuh emang bangsat. Oke. Tapi lu masih inget gak pada akhirnya pas lu stand up lu dapat gongnya? Itu pas kapan? Gue sebenarnya gong pertama gue itu masih bukan materi Nat. Jadi waktu itu ada kayak YouTuber gitu, YouTuber Atta Halilintar. Bukan se-YouTuber itu. Maksudnya ada kayak jadi kayaknya temennya senior gua datang ke open mic komunitas gua. Tiba-tiba nge-MC dia. Oke. Nah, buat kita anak-anak baru tuh nge-MC tuh udah privilege gitu, cuman baru senior yang udah terpercaya yang boleh nge-host. Oke. Tahu-tahu anjing nih YouTuber datang-datang nge-MC nih. Nah, terus yang berikutnya ini giliran gua kan mau tampil. Nah, dulu jokes gua yang udah lucu tuh baru satu doang tuh tentang abang gue pacaran sama Anya, itu doang. Gue cuma punya itu. Materi paling kuat tuh ya? Paling kuat. Dan hari itu gue udah mohon-mohon sama senior gue kayak, gue nggak naik dulu ya, gue nonton aja please nih. Kenapa emang? Ya gue punya materi Anya doang, lu udah pada tahu semua, malam ini nggak ada tamu, gue bilang. Siapa yang mau ketawa? Gue bilang gitu kan. Udah naik aja, lu latihan aja, lu ngomong apa kayak. Nah, tetap diperiksa sama MC-nya, udah gitu disebutin. Yang berikutnya nih, nah ini adanya cowoknya Anya nih bro, gitu. Habis dong materi gue, Nat. Gak ada lagi gitu. Jadi gue naik marah-marah doang, kayak gue udah bilang gue gak mau naik, anjing lu semua lu. Dar ketawa. Oh ketawa tuh mulai tuh. Ya kan? Jokes gue tuh cuma baru satu, soal Anya dong dibawain tuh sama MC bangsa tadi gitu. Kena tuh. Gitu-gitu doang. Oh gitu. Tapi lu udah mulai dapet gongnya tuh ya? Ketawa itu nih ketawa pertama gue, maksudnya ketawa yang rapat pertama gue tuh di situ tuh. Oke, 1 menit tuh gue rapat, cuman gue ngedumel tentang
Pertama, kenapa jokes gue dibawain MC, terus kenapa MC ini sekonyong-konyong tiba-tiba bisa nge-host di sini. Gue juga pengen nge-host di sini udah berbulan-bulan gitu. Lu mentang-mentang punya subscriber aja lu. Gitu-gitu. Aduh gitu. Gitu tuh pertama kali gue Nah, tapi kalau ngomongin dunia stand up, gue tuh penasaran deh. Kalau misalnya gue kan anak band, lu juga anak band. Iya. Kita kan latihan, habis itu kita manggung. Iya. Mau kita recet, mau kita mabok, bodo amat nih. Iya, nah, bodo amat. kalau di dunia stand up, gue pengen tahu deh. Berarti lu nulis dulu? Nulis dulu. Itu it a must. Lu nggak bisa yang spontan gitu. Iya. Thank you ya. Lu nggak bisa spontan ya? Kayaknya bisa beberapa kayak Soleh Solihun gitu, setahu gue kayak sebenarnya kita tetap pasti ada spontanitas gitu. Misalkan kayak oh ada itasnya tetap ya. Ada. Okay. Kalau Bang Komeng nggak bisa dilawan soalnya. Iya. Dia kan spontan banget. Ya, jadi gue kayaknya tuh orangnya 80% lah yang preparednya gitu. Oke. Tapi beda-beda, ada yang 100% to the script, ada yang memang improv aja, ada juga gitu. Oke. Berarti sebelum lu tampil itu emang well prepare ya? Well prepare, walaupun kadang-kadang memang punchline kita yang kuat tuh dapatnya ya di atas itu, tiba-tiba aja insting aja gitu, kesini gitu. Oh. Kadang-kadang begitu sih kalau yang gue rasain ya. Kadang apa yang lu tulis misalnya nggak masuk, lu switching. Iya, tiba-tiba on the spot aja di atas panggung gitu. Oke. Yang gue rasain sih gitu. Oke, dan itu hampir dilakukan semua setiap stand up comedy, apa semua setiap stand up comedy punya cara masing-masing? Buat cara masing-masing, ada yang ketika misalkan ngelempar terus nggak lucu, terus dia langsung kayak aduh kurang ya, baru orang ketawa, kadang-kadang gitu. Ada yang kayak, aduh gue ngepeleri di sini deh gitu, baru orang ketawa gitu. Tapi ada juga yang mental-mental yang ya lucu nggak lucu terus aja gue gitu. Itu orang mana biasa tuh? Apa? Orang mana tuh biasa? Jaktim sih kebetulan namanya. Enggak juga. Gitu nggak tergantung wilayah kalau itu. Itu nggak tergantung wilayah. Nggak tergantung wilayah. Itu oke. Kak. Lu berarti udah menganggap ini sebagai sebagai pekerjaan utama lo? This is your money? Iya, this is my money, gue ngerasa gitu. Keluarga lu support nggak? Keluarga gue support sih, Okay. support, keluarga gue support. Lu berarti dulu SMP SMA di Jaksel? SMP SMA di Jaksel. Di SMP 19, SMA 46 gue dulu. Oke, lu kuliah ambil? Kuliah komunikasi periklanan. Oke. Ya, Mustopo. Begitu lu ngomong kayak, "Pah, mah aku mau jadi ini aja stand up anak band gitu." Lu ada pergolakan kan? Gua ada pergolakan, jadi kan gua ngantor. Oh, lu ngantor ya? Ngantor dulu gua. Abis itu gua akhirnya bikin ya usaha makanan tadi. Yang geprek. Supaya ada inilah safety net lah gitu. Geprek 10.000 itu kan? Geprek 10.000 itu, geprek ceban. Gitu. Oke nggak tuh? Running? Oke, running. Maksudnya gue dimsum juga sebelumnya. Oke. Gitu yang lebih running sebenarnya. Oke. Berarti orang tua lu sekarang pas ngeliat lu sekarang nih, ya udahlah go on gitu. Udah go on lah. Lagian juga orang tua gue juga tahu kayak ya Oza nih emang dia suka coba-coba gitu. Gue dulu banyak juga yang gue coba, terus kayak setelah berapa bulan kayak nggak, nih kayaknya aneh deh. Nih kayak nggak asik nih kayaknya nih gitu. Ada juga. Ada. Oh, berarti kalau dari keluarga semua support ya? Mau Oza jadi apa? Dan udah terbiasa bahwa gue nih emang nyoba-nyoba aja apa yang kena, apa yang ini gitu. Dan sekarang kalau kita ngomongin 2022 ya? 2022. Yang paling lu nyaman, podcast kah? Yang paling gue nyaman sebenarnya masih pecah di panggung stand up itu. Itu yang paling happy ya? Kalau dalam konteks komedi ya. Iya. Dibandingin, maksudnya pecah di TikTok juga enak. Tapi ya adrenalin paling ini ya orang ketawa sampai tepuk tangan itu. Itu bikin lo happy? Dan masih yang paling susah gue bilang. Kayaknya bikin orang ketawa secara langsung sama di TikTok enakan di konten kita bisa lebih prepared, kita bisa bantu editan juga. Gitu. Oke. Dibanding langsung kita nggak tahu orangnya kayak gimana gitu. Apa nih dapet ya? Iya dapet apa kagak. Kalau di konten TikTok lebih enak. Dan udah ada, ibaratnya udah ada followers yang emang dia menikmati komedi kita secara 100% gitu. Oke. Kalau live kan kita harus persiapin orang, maksudnya kita harus ekspektasi orang tuh nggak tahu gua harus kayak begitu. Dari awal kita kenalin. Iya. Tapi pada akhirnya sekarang bukan cuma di Jakarta ya, maksud gue, lu bring up konten Jaksel ini sampai mungkin orang luar kota udah mulai nggak belum nih? Orang luar kota, gue pernah bawain jokes Jaksel di Bandung lumayan sih. Dia tahu Jaksel. Dia tahu Jaksel dan Bandung juga. Bandung kan cukup oke kan culture ya iya, kan? Bandung juga sebenarnya agak Jaksel sih. Agak Jaksel dong. Agak Jaksel. Tapi gitu hampir ya. Hampir kayak kos-kosan bebas banyak, itu kan Jaksel. Itu Jaksel. Ya kan live music banyak, Jaksel banget. Berarti gitu. kalau lo dapet job di Bandung, masuk nih? Masuk. Dan nggak cuman kos-kosan bebas sama live music, tapi kan
puitis-puitis Jaksel sama Bandung tuh ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Bandung juga oke banget. Quotes juga. Oke. Gini deh, kalau Sandi lo dapet job yang menurut lo nih sulit banget nih gue bawa culture Jaksel, menurut lo kota apa? Oh, kota apa? Kota apa? Gresik susah nggak ya kira-kira? Atau Tegal? Iya mungkin susah, susah. Ya, tapi kan lu kan stand up komedian nih, yang lu bilang gua nggak mau anak ke bawah cuma Jaksel doang. Iya. Gue mesti luas nih. Yaudah kalau lu misalnya dapet job nih, sejam gocap nih 50 juta gitu ya. Iya. Main di Tegal gitu. Lu Tegal. ambil nggak? Ambil karena gue juga siapin jokes netral yang dimengerti. Kalau bisa nih segala kalangan ekonomi dan segala usia nih kalau bisa ketawa insya Allah sama materi ini gitu. Oke. Kalau jokes kayak begitu. Dan itu lebih PR dong. Itu lebih PR, tapi itu materi yang tentang kita aja, kenalin aja gue ini siapa gitu. Iya. Nah, setiap lu mengenalkan diri lu tuh siapa? Za, lu mengenalkan diri lu sebagai siapa? Sebenarnya gue materi andalan gue dulu tentang virginity gitu, tentang Nah ini mulai agak intim nih. Ini mulai agak intim. Ini mulai agak deep nih. Virginity. Iya. Oke. Jadi dulu gue ngerasanya di komunitas itu kan, jadi kan gini, penderitaan itu senjata kalau di stand up comedy itu. Oke. Senjata, lu broken home atau lu segala macem. Diputusin. Diputusin. Nah dulu tuh gue ngerasa kayaknya gue agak cemen nih kalau konteksnya adu derita. Karena gue datang ke open mic kayak orang-orang lain kayak, saya anak pungut gitu, saya yatim piatu, saya dulu tukang begal. Kan saya miskin banget. Iya, nah sementara gue waktu itu nulis materi tentang diet kayak, nih cimbri abis. Tentang diet kok abis anak pungut naik, siapa yang mau ketawa gitu kan. Akhirnya gue ngegali apa hal yang gue lebih menderita dari mereka nih, virginity gitu. Lo pasti pernah semua, gue pikir gitu kan. Nah ketika gue bilang gue perjaka, barulah gue dapat kayak, oh dia di sini. Ininya penderitaannya gitu ya baratnya. Oke. Nah udah premis tentang perjaka yang gue punya panjang mungkin setengah jam ngomongin virgin, ayo gue berani gue. Oh lu berani. Oke. Ini last question dari gue ya. Lu masih nih ya. Lu paling pede. Ini PR buat lo. Lu paling pede nih ya. Give me 1 minute or 2 minute jokes lu soal virginity jagoan lu buat penutupan. Anjing jokes virginity gue ya. Apa ya mungkin ini gue, nah beberapa sebenarnya nggak ramah YouTube ya sebenarnya. Beberapa nggak ramah fuck YouTube. That shit. Cuman gue ada satu yang gini kayak jadi virgin di Jaksel tuh susah, gitu kan. Red doors di mana-mana pertama ya kan, cewek avail di mana-mana gitu. Apalagi kalau circle lu tuh orang-orang brengsek gitu kan. Gue tuh dulu sampai kayak ayo lu gue bayarin 700.000. Selama lu harus coba lah men. Lu harus coba gitu. Gue bilang enggak bro, 700.000 tuh uang yang banyak gitu. Mending lu kasih aja ke orang yang membutuhkan. Gue bilang ya iya Za, yang butuh jablay. Dia bilang gitu kan. Bukan bro, maksud gue anak yatim kayak atau apa gitu kan. Ya tenang aja, banyak kok jablay yang yatim. Gitu jokes gue tuh. Anjing lu Za. Itu tuh ya, itu tuh ya. Boom gitu ya. Oke Za, ini last question ya. Hal apa Za yang paling lu takutin di usia lu yang sudah hampir 30 berarti? Iya, 30. What's your biggest fear? Apa yang paling lu takutin? Biggest fear apa ya? Karir kah? Apa ke depannya? I don't know. Karir apa ya? Cuman gue pernah nasehatin sama temen gue di stand up juga gitu. Jadi dia tuh kayak kayaknya umurnya 40 dan belum nikah juga gitu kan. Nah dia bilang ke gue kayak, Za mending lu nikah deket-deket ini gitu. Karena, nah ini gue juga gak tahu benar apa enggak, coba menurut lu gimana ya. Kata dia bilang, kalau lu lewat 31 belum nikah, lu akan ke bawah cuek, bisa sampai panjang gitu katanya. Jadi menurut dia misalkan gue 32 nih, belum married nih, gue bisa dapat mindset baru kayak, ya udahlah, maksudnya mau sampai 30 berapa juga bodo amat gitu. Itu yang paling lu, salah satu yang gue takutin lah mungkin gitu. Takut menjadi ya literally the 40-year-old virgin kayak yang di film itu ya kan. Sebenarnya agak mengerikan gitu loh. Agak mengerikan sebetulnya. Walaupun sebenarnya life begin at 40 sebenarnya. Life begin at 40 sebenarnya itu. Bener, ya kan? Tapi yang lu takutin sebaliknya. Iya, karena kan ya life begins at 40 tapi kan jangan as a virgin juga 40-nya. Iya dong, masih. Kalau ini nggak jalan ya bahaya. Nggak jalan. Oke, jadi itu yang menurut lu paling lu takutin. Salah satu yang gue takutin itu. Takutnya lu udah comfort zone lu sampai terus 40 jadi lupa gitu. Iya gitu. Oke. Ada bakat gitu. Itu emang Za?
Semoga jangan sih sebenarnya. Semoga jangan sih. Enggak, emang orang tua lu nggak pernah nanya. Ini standar banget. Emang kamu sih Jak kawin dong. Mama kan pengen punya cucu, standar tuh ya. Iya standar. Cuman orang tua gue enggak sih. Kayaknya dari dulu emang kayak bokap gue terutama udah kayak ya kawin mah terserah aja. Mau umur belasan, mau umur berapa puluh juga bebas gitu. Gue sama abang gue digituin dari dulu. Berarti itu nggak jadi tekanan atau pressure lah ya? Iya, tapi kayak kadang ada nggak enak hati juga gitu kayak. Tapi untung abang lu juga belum married kan? Nah, jadi gue masih ada patokan itu gitu. Bisa lu lawan bonyok lo ya? Bisa. Abang aja belum. Nah, bener. Nyuruh gue lo. Thank you banget. Thank you banget. Anjing gokil. Osa everybody, gokil thank you. Nih. Thank you.